Abdullah ibnu Mas'ud, yang mana Rasulullah SAW bersabda, man sarrahu an yaqra'al Qur'an, barang siapa yang dia ingin membaca Quran, ya, rataban kama nazala, sebagaimana Quran itu turun, falyaqra'hu ala qiraati ibni ummi abdin, maka hendaknya dia membaca sebagaimana bacaan, ya, Ibnu Ummi Abdin. Ibnu Ummi Abdin ini adalah nama daripada Abdullah ibnu Mas'ud, ya. Kita ulangi. Rasulullah SAW bersabda, man sarrahu an yaqra'al Qur'an ratban kama nazal. Barang siapa yang dia ingin membaca Quran sebagaimana Quran itu diturunkan, falyaqra'hu ala qiraati ibni ummi abdin, maka hendaknya dia membaca sebagaimana qiraah bacaan Abdullah ibnu Mas'ud, atau disebut sebagai Ibnu Ummi Abdin. Abdullah ibnu Mas'ud, ikhwati yang dimuliakan Allah Ta'ala, beliau dilahirkan di tahun 32, beliau wafat di tahun 32 Hijriyah, ya. Namanya adalah Abu Abdurrahman, kunyanya Abu Abdurrahman. Abdullah, namanya adalah Abdullah, dan Mas'ud adalah bapaknya dari suku Hudal, dari suku Hudal, ya. Dan tidak disebutkan di sini kapan lahirnya, tetapi wafatnya, beliau wafat di tahun 32 Hijriah sampai di Khalifah Utsman ibnu Affan radhiyallahu an. Beliau hidup sampai kekhalifahan Utsman ibnu Affan radhiyallahu an. Dan di antara murid-muridnya, ya, dari kalangan sahabat adalah Anas bin Malik, yang termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga para tabi'in yang lainnya mengambil ilmu daripada beliau Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau termasuk salah satu daripada qurra hadil ummah, ya, qari daripada umat ini. Naam. Ikhwati dimuliakan Allah Ta'ala, adalah Abdullah ibnu Mas'ud, atau disebut sebagai Ibnu Ummi Abdin, ya. Profesinya adalah seorang penggembala daripada penggembala-penggembala yang ada di Mekah. Dia menggembalakan kambing-kambing milik seorang pembesar Quraisy bernama Uqbah ibnu Mu'id, ya. Dan dia menggembala mulai dari pagi hingga sore hari. Dan ini awal kita ceritakan perjumpaan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah anak yang masih belum balik, ya, masih belum balik, dengan ketulusannya, kepolosannya, jauh daripada hiruk pikuk, ya, daripada kota Mekah, jauh daripada kesibukan kota Mekah, karena dia menggembala di lembah-lembah daripada Mekah bersama kambing-kambing, ya. Pada suatu hari fi dzati yaumin absarul gulamul makki Abdullah ibn Mas'ud kahlaini alaihimal waqaru yattajihani nahwahu min ba'id. Suatu ketika dia menggembala kambing-kambingnya di suatu lembah di kota Mekah, dia melihat ada dua sosok, ya, laki-laki yang sudah dewasa, kahlain, mengarah kepadanya. Waqad akhadal juhdu minhuma kullu ma'khadin, dan terlihat dari wajah kedua orang ini diceritakan oleh Ibnu Mas'ud, terlihat daripada dua orang ini tanda-tanda keletihan, wastadda alaihi madzama, dan terlihat juga tanda-tanda kehausan, hatta jaffat minhum asyafahu wal khuluqu, sampai terlihat, ya, bibir kedua orang ini mengering karena kehausan, ya. Falamma waqafa alaihi sallama wa qala. Ketika dua orang tersebut mendatangi Abdullah bin Mas'ud, mereka mengatakan, ya gulam, ya wahai nak. Gulam ini adalah panggilan anak yang belum balik biasanya. Ya gulam, ihlib lana min hadhihi sya ma nudfi'u bihi dhama'ana wa nabullu uruqana. Wahai nak, maukah kamu memberikan kami, ya, susu daripada kambing-kambingmu ini, ya, untuk sebagai pelepas dahaga kami dan untuk membasahi kerongkongan-kerongkongan kami. Wa qala al-gulam, maka Ibnu Mas'ud mengatakan, la af'al, saya enggak mau. Fal ghanamu laysat li, kambing-kambing ini bukan milik saya. Wa ana 'alaiha mu'taman, aku hanya sebagai orang yang diberikan amanah. Falam yungkirir rajulani qaulahu wa bada ala wajhi ma ar-ridha anhu, maka kedua orang tersebut
tidak mengingkarinya, dan kedua orang tersebut merasa ridho dengan apa-apa yang dikatakan, yang menunjukkan dia orang amanah, ya. Summa qala lahu ahaduhuma, maka di antara dua orang ini berkata kepadanya, dullani ala satin lam yanzu alaiha fahlun. Kalau begitu, bisakah engkau pinjami aku, ya, satu kambing yang tidak pernah beranak? Fa asara gulamu ila syatin saghiratin qaribatin minhu. Maka Abdullah bin Mas'ud langsung menunjuk, ya, kepada kambing kecil yang berada dekat dengan orang tadi. Fataqaddama minha ar-rajulu wa taqala wa ja'ala yamsah dur'aha biyadihi. Kemudian orang tadi mengambil kambing tersebut, kemudian mengusap, ya, susu daripada kambing kecil yang belum pernah beranak. Fanadara ilaihi al-ghulamu fi dahsyatin wa qala fi nafsi. Maka Abdullah bin Mas'ud melihat dengan keheranan dan dia berkata pada dirinya, wa mata kanatis syahu saghiratu allati lam tanzu 'alaiha al-fukhulu tadurru labanan. Bagaimana mungkin kambing kecil yang tidak pernah beranak dia akan mengeluarkan susu, ya. Lakinid dur asyati ma labisa an intafakha wa tafiqal labanu yan basiku minhu tsara ghazirah. Akan tapi ketika orang tadi mengusap kambing tadi, susu kambing tadi yang kecil yang belum pernah beranak, kemudian keluarlah air susu yang begitu banyaknya. Fa akhadha ar-rajulu akhar hajaran mujawwafan min al-ard. Kemudian, ya, diambil kantong ataupun tempat untuk minum, ya. Akhirnya mereka minum, ya. Dan tidak hanya itu, Abdullah bin Mas'ud pun ikut meminumnya, diberikannya. Wa ana la akadu usaddiqu ma ara. Dan aku, kata Abdullah bin Mas'ud, hampir-hampir tidak percaya dengan apa yang aku lihat, ya. Falamma martawaina qala ar-rajulu mubarak lidar isya. Ketika kami sudah kenyang dengan minum susu kambing yang kecil yang tidak pernah beranak, ya, maka orang tadi yang mengusap tadi mengatakan kepada kambing tersebut, stop, cukup. Maka berhentilah, ya, kucuran daripada air susu tersebut, ya. Subhanallah. Kemudian aku katakan kepada orang tadi yang penuh berkah tadi, ya, Abdullah bin Mas'ud berkata, aku berkata kepada orang yang penuh berkah tadi, alimni mi hadzal qaul alladzi qultahu. Tolong ajari aku, ya, doa-doa ataupun jambi-jambi yang engkau katakan ketika engkau mengusap kambingku tadi, ya, supaya mungkin dia mau mencobanya, ya. Faqala li, maka dia mengatakan, innaka gulamun muallam. Sungguhnya engkau ini adalah anak, ya, yang terdidik. Nanti kelak dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah awal muasal pertemuan pertama Abdullah bin Mas'ud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang kekasih, ya. Sejak saat itu Abdullah bin Mas'ud, ya, mencari-cari orang tadi yang penuh berkah. Padahal sebelumnya dia tidak pernah menduga dan dia tidak mau ikut turut campur terhadap apa yang terjadi di Mekah tentang munculnya Nabi kita Muhammad SAW dengan membawa agama yang hak ini, ya. Sementara orang kaum kafir Quraisy sibuk, Abdullah bin Mas'ud dia tenang dengan gembala-gembalanya. Sampailah beliau bertemu pertemuan pertama bersama Nabi kita SAW. Akhirnya di umur yang masih kecil, ya, di umur yang masih kecil beliau masuk Islam, ya. Beliau masuk Islam dan beliau menawarkan kepada Rasulullah SAW untuk menjadi pelayan beliau. Fawadu'a Rasulullah sallallahu alaihi fi khidmatihi. Dan mulai saat itu beliau menjadi pelayan daripada pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mundu dzalikal yaum intaqala al-gulamul mahdudu Abdullah bin Mas'ud min riayatil ghanam ila khidmati sayyidil khalqi wal umam. Mulai hari itu ketika mengingkarkan keislamannya, ini masih kecil, ya, masih belum balik, dan dia menawarkan untuk menjadi pelayan daripada Rasulullah, maka beralihlah profesi Abdullah bin Mas'ud yang asalnya sebagai penggembala kambing-kambing menjadi pelayan daripada sayyidul khalqi, penghulu daripada umat, dan sebagai pelayan daripada orang yang paling mulia daripada umat ini, dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lazim Abdullah bin Mas'ud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulazamata dhilli li sahibihi. Jadi Abdullah bin Mas'ud selalu bersama Rasulullah, ya. Ketika safar ataupun ketika mukim, beliaulah yang membawa sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah hendak memakainya, beliau yang menyiapkannya.
Ketika Rasulullah hendak melepaskannya, beliau yang menariknya, melepaskannya, ya. Dan beliau juga idkana yukidu idza nama, beliau membangunkan Rasulullah ketika tertidur, wa yasturu idza iktasala, dan beliau yang menutupi beliau ketika beliau mandi, wa yulbisuhu alaihi idza aradal khurud, dan beliau menyiapkan kedua sandalnya, ya, ketika Rasulullah hendak keluar, wa yakhla'uhuma min qadamai idza hamma bidukhul, ya, dan beliau Rasul juga Abdullah bin Mas'ud yang melepaskan sandal Rasulullah ketika hendak masuk ke dalam rumah. Wa yahmilu lahu asahu wa siwakahu, dan Abdullah bin Mas'ud juga yang membawa tongkat Rasulullah, tongkat pemberian Raja Najasyi, ya. Ada 3 tongkat yang merupakan hadiah dari para Raja Najasyi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satu dibawa oleh Rasulullah, ya. Yang satu diberikan kepada Umar, yang satu diberikan kepada Ali bin Abi Thalib, ya. Anas bin Malik membawa tongkat Rasulullah. Wa yalijul hujrata baina yadayhi idza awa ila hujratihi, dan Abdullah bin Mas'ud juga yang mencarikan batu-batu untuk istijmar, ya, untuk ketika Rasulullah ketika buang hajat untuk beristijmar, Abdullah bin Mas'ud yang mencarikannya. Nah, radhiyallahu anhu. Bal inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adina bidukhul alaihi mata syaa, dan Rasulullah juga mengizinkan kepada Abdullah bin Mas'ud untuk keluar masuk ke rumah Rasulullah kapan dia mau. Wal wukufi ala sirrihi min ghairi takhurruji wala ta'assumi hatta du'iya bi sahibi sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Abdullah bin Mas'ud ini juga disebut sebagai sahibus sir, penjaga rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Abdullah bin Mas'ud termasuk penjaga rahasia Rasulullah di antara sahabat-sahabat yang lainnya. Maka ikhwati yang dimuliakan Allah Ta'ala, Abdullah bin Mas'ud terdidik di rumah Rasulullah, di rumah yang turun nubuwah, fahtada bihadihi, yang dia diberikan hidayah, ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa takhallaqa bi syama'ilihi, dan dia berakhlak sebagaimana akhlak Rasulullah, wa taba'u fi kulli khaslatin min khisal hatta qila anhu, sampai dikatakan, ya, dijuluki dia karena begitu miripnya dia mencontoh Rasulullah, ya, akhlaknya. Innahu aqrabun nasi ila Rasulillah hadiyan wa samtan, sungguh Abdullah bin Mas'ud termasuk orang yang paling dekat dengan Rasulullah, hadiyan wa samtan, ya, perangai dan juga akhlaknya, ya, subhanallah. Naam. Wa ta'allama Ibnu Mas'ud fi madrasati Rasulih salawatullahi alaihi wasallam, fakana min aqra'us sahaba lil Quran, dan beliau Abdullah bin Mas'ud belajar langsung bersama Rasulullah, ya, menjadi murid Rasulullah di rumah yang menjadi madrasahnya, dan dia termasuk salah satu orang yang paling aqra daripada sahabat-sahabat Rasulullah, yang paling pandai dalam membaca Quran. Wa afqahuhum li mu'anihi wa alimim bi syar'illah, dan dia termasuk orang yang paling alim daripada agama ini, ya. Wala adalla ala dzalika min hayati dzalika rajul alladzi aqbala ala Umar bin Al-Khattab wa huwa waqifun bi Arafah faqala. Maka terjadilah suatu cerita yang unik, ya. Ketika Umar bin Khattab berada di Arafah, ya, musim haji, ketika wukuf di Arafah, ya, jitu Amirul Mukminin, ada seorang yang datang dari Kufah, ya, bertemu dengan Amirul Mukminin. Dia menceritakan ada di Kufah ini seseorang yang dia menulis Quran berdasarkan hafalannya, ya. Faghadiba Umar langsung marah. Siapa berani-berani nulis Quran, ya, tanpa izinnya, ya. Faghadiba Umar wa antafaqa hatta kada yamla'u baina su'batai ar-rahl wa qala man huwa waihak, siapa dia yang berani-berani menulis Quran itu? Qala, maka orang ini mengatakan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, ya. Maka seketika itu marah Umar menjadi meredam. Fama zala yantafi wa yusarra anhu hatta ada ila hali summa qala waihak, celaka kamu, ya. Wallahi ma a'lamu annahu baqi ahad minan nas ahaqqu bihadzal amri minhu, sungguh aku tidak, ya, mengetahui orang yang paling berhak untuk melakukan ini, yakni menulis Quran dengan hafalannya, kecuali dia, ya, yakni Abdullah bin Mas'ud. Kenapa kamu laporkan kepadaku, ya? Wa sa'uhadditsuka an dzalik, maka akan aku kabarkan kepadamu tentang ini, ya.
Wasta'nafa Umaru kalamahu faqala. Maka Umar menceritakan ya tentang Abdullah bin Mas'ud. Ya, berhaknya dia untuk menulis Quran dengan hafalan dia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasmaru dzatan lain inda Abu Bakar wa yatafawadani fi amri muslimin. Pernah suatu ketika Umar bercerita tentang Abdullah bin Mas'ud. Subhanallah. Umar menceritakan Abdullah bin Mas'ud kepada orang tadi yang melaporkan ya Abdullah bin Mas'ud. Suatu ketika kami ya, ketika Umar mengatakan kami, biasanya Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Suatu malam berbincang-bincang tentang urusan kaum muslimin. Summa kharaja Rasulullah wa kharajna ma'ahu. Kemudian Rasulullah keluar dan kami pun keluar bersamanya. Fa idza rajulun qa'imun yusalli bil masjid lan natabayyanhu. Ada seorang laki-laki yang sholat di masjid, karena rumah Rasulullah dengan masjid dekat sekali. Ya, tentunya tahu. Ya, akan tapi malam yang gelap. Ada seorang yang sholat. Ya, Rasulullah melihat keluar daripada rumah beliau, ternyata di masjid ada seorang yang sholat. Fawaqa Rasulullah yastami'u ilaihi, dan Rasulullah mendengar bacaan Qur'annya, dan kami tidak tahu siapa dia dalam kondisi gelap. Summal tafata ilaina wa qala. Kemudian beliau Rasulullah menoleh kepada kami, Abu Bakar dan Umar, dan beliau bersabda, man sarau an yaqra'al Qur'an ratban kama nazal. Barang siapa yang dia mau membaca Quran sebagaimana Quran itu turun, fal yaqra' ala qiraati ibni ummi abdin, maka hendaknya dia membaca sebagaimana bacaan itu ibnu ummi abdin, ya, yakni Abdullah bin Mas'ud. Summa jalasa Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Abdullah bin Mas'ud dalam salatnya duduk. Yad'u, kemudian dia berdoa. Faja'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sal tu'tah. Mintalah wahai Ibnu Mas'ud, engkau akan diberi. Mintalah, engkau akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Subhanallah. Ya, ini cerita Umar kepada orang yang melaporkan Ibnu Mas'ud, bagaimana dia bersama Rasulullah, bagaimana tazkiyah Rasulullah kepada Abdullah bin Mas'ud. Dia adalah orang yang paling layak untuk menuliskan Quran berdasarkan hafalannya. Ya, fakultu fi nafsi, maka Umar melanjutkan, setelah melihat kejadian itu, aku berkata pada diriku, wallahi la aqduwanna ala Abdullah bin Mas'ud la ubashirannahu bi ta'mini rasuli ala du'ai. Besok akan kukabarkan kepada Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah mengaminkan doanya, bahwasanya doanya itu dikabulkan. Ya, faghadaitu alaihi fabasartuhu. Kemudian pagi harinya aku bertemu mencari Ibnu Mas'ud, dan aku akan mengkabarkan peristiwa semalam. Fawajadtu Abu Bakar qad sabaqani ilaihi fabasyarahu, dan ternyata Abu Bakar telah mendahului aku. Ya, wallahi sabaqtu Abu Bakar ila khairin qattu illa sabaqani ilaihi. Demi Allah, ya, dari dulu aku ingin mendahului Abu Bakar daripada kebaikan, dan dia terus yang mendahului aku. Ya, tidak pernah Umar bisa mengalahkan Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Ikhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaqad balagha min ilmi Abdullah bin Mas'ud. Pernah Abdullah bin Mas'ud berkata, dan ini bukan termasuk daripada riya, ya. Wallahi alladzi la ilaha illa ghairuh. Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia Allah. Ma nazalat ayatun min kitabillah, tidaklah turun ayat dari Quran ini illa wa ana a'lam, kecuali aku mengetahuinya. Ya, tidak ada satu ayat pun turun dari Quran kecuali aku tahu. Ya, aina nazalat, di mana Quran itu turun. Wa a'lamu fi ma nazalat, dan aku tahu untuk apa Quran itu turun. Walau a'lam, kalau aku tahu, anna ahadan a'lamu minni bi kitabillah tanaluhul mutiyu la ataituhu. Kalau ada satu orang yang lebih tahu daripadaku tentang kitabullah, tentang Al-Quran ini, maka akan ku cari dia kalau aku sanggup. Ya, subhanallah. Ini diantara, ya, keutamaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian dikhwatin makan Allah Ta'ala, ya, jika cerita Umar bin Khattab dengan Abdullah bin Mas'ud, pernah Umar bin Khattab bertemu dengan kafilah, ya, suatu rombongan daripada kaum muslimin di suatu malam yang gelap gulita. Ya, tentunya tidak seperti sekarang. Ya, di zaman dahulu ketika malam tidak nampak. Ya, wa kana Umar, dan ternyata di dalam rombongan tersebut ada Abdullah bin Mas'ud yang tidak diketahui oleh Umar. Ya,
Maka Umar berkata kepada rombongan tersebut, Ainal qaum? Min ainal qaum? Dari mana kalian? Fa ajaba Abdullah minal fajji al-amik. Maka rombongan tersebut yang ada Abdullah bin Mas'ud, ya, Abdullah bin Mas'ud menjawab pertanyaan Umar, dari lembah yang dalam. Masya Allah, min fajjil amik, ya. Maka berkata Umar, aina turidun? Kemana kalian hendak pergi? Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, al-baitul atiq, ke Baitul Atiq, ke Mekah, ya. Faqala Umar, inna fihim aliman wa amar rajulan fanadahum. Maka Umar mengatakan, apakah ada orang alim di antara kalian? Ya. Maka Umar memerintahkan untuk menyerunya. Ayyul Qur'anil a'dham. Ya. Maka berkata, katakan kepada mereka, Quran mana di antara Quran mana yang paling agung? Fa ajaba Ibnu Mas'ud, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ini ayat kursi, ya. Qala, dan ini Umar tidak tahu itu adalah Abdullah bin Mas'ud, ya. Qala nadihim ayyul Qur'an ahkam. Tanyakan kepada mereka, ya. Umar menyuruh salah satu daripada kaum muslimin untuk menanyakan, ayyul Qur'an ahkam. Ayat Quran mana yang paling ahkam, ya. Qala Abdullah, inna Allah ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'idil qurba. Qala Umar, nadihim, seru kepada mereka, ayyul Quran ajma, ya. Ayat Quran mana yang paling ajma, yang paling bisa mengumpulkan. Faqala Abdullah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Faqala Umar, maka Umar pun bertanya lagi, nadihim ayyul Quran akhwaf. Ayat Quran yang mana yang membuat kita takut, ya. Qala Abdullah, laisa bi amaniyyikum wala amaniyya ahlul kitabi man ya'mal su'an yujza bihi wala yajidhu min dunillahi waliyan wala nasira, ya. Qala Umar, nadihim ayyul Quran arja. Ayat Quran mana yang paling besar menunjukkan intinya, yang isinya harapan-harapan. Yani qala Abdullah, qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim, katakan wahai hamba-hambaku yang mereka mendolimi diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah, sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni semua dosa. Innahu wal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Ta'ala maha ghafur, maha pengampun dan maha rahim, ya. Nadihim afikum Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Umar berkata, apakah yang menjawab itu Abdullah bin Mas'ud? Qalu Allahumma na'am. Maka mereka mengatakan, iya, subhanallah. Umar tahu ternyata yang tidak ada yang bisa mengetahui ini kecuali orang-orang tertentu. Di antara mereka adalah Abdullah ibnu Mas'ud.